Ya, selamat datang di saham Gocapan. Hari ini hari Kamis tanggal 29 Februari tahun 2024 jam 8.05 malam ya. Jadi saya punya ada 4 emiten yang akan kita bahas ya. Kita perhatikan aja, bukan dibahas ya. Kita perhatikan aja dan cobalah untuk hati-hati. Saya ingin melihat bagaimana sebuah emiten ada manuver dari broker gitu ya, broker tertentu terutama ya, ini broker tertentu ya. Di sebuah emiten ini kita ambil sampelnya itu ada 4 nih, ada 4 saham ya. Jadi kita akan lihat besok hari ya, kita akan lihat besok hari. Ada sampelnya itu seperti ini nih, ada yang udah naik tinggi, ada yang naik 1 tik, ada yang istilahnya nggak kemana-mana, ada yang udah turun nih ya. Kita akan sampelnya 4 ini ya. Jadi kita punya sampel itu nih, yang udah tinggi bagaimana, yang udah turun bagaimana, yang diam di tempat bagaimana, yang udah naik sedikit bagaimana ya, seperti itu ya. Jadi kita punya 4 sampel saham CEM, DOH, HUMI, dan SMLE. Kita dari CEM dulu ya. Nah ini ada CEM ini, saya lihat yang pertama ini ada gap ya, gap up ya. Yang kedua polanya lumayan ya. Di sini ada pola gambarnya menunjukkan hijau. Nih hijau ya. Terus polemnya candlenya hijau ada 2. Kita lihat di domestik dulu ya. Untuk domestik hari ini, domestik ada EP, XL sama CP ya. Mungkin kita akan memperhatikan ini aja ya, yang terbesar aja ya, EP sama ini broker CP ya. CP XL juga sekarang udah baik tuh, sekarang udah ada yang terbaru ya, untuk desktop ya. Nah terus kita lihat untuk Poren. Nah ini dia nih. Nah saya bilang apa nih, ini Poren nih. Kita akan memperhatikan bagaimana aksi dari Poren CC ya. Jadi brokernya broker lokal tapi teridentifikasi sebagai Poren ya. Ini manuvernya kita akan lihat besok bagaimana. Nah ini BK juga udah jualan. Jadi kita lihat tanggal kemarin ya. Kita lihat tanggal kemarin, kita gabungin. Nah CC itu masih ada nih CC ya. Jadi CC itu sekarang punya barang 19.000 ya. Ya kan tadi nambah, punya barang 19.000 di harga 107. Jadi di bawah ya, di bawah harga sekarang ya. Nah, bagaimana besok nih? Ya. Volumenya ada, benar volumenya ada yang akumulasi broker ini nih ya. Kita akan lihat bagaimana broker ini beraksi ya. Seperti kita lihat waktu di sini nih, kita tanggal 27 ya, kita lihat ya. Sebagai kasus aja ya. Tanggal 27. Nah, ketika naik ini, forum itu jualan. Ya mungkin disinyalir mudah-mudahan besok terjadi seperti ini ya. Jadi ininya di up, cacingnya jualan. Kita lihat tanggal sebelumnya siapa yang akumulasi, dan betul kan akumulasi ini kan. Nah jadi kita akan lihat besok nih, apakah di up atau malahan diturunin atau dimanuverin seperti ini nih, dibawa ke bawah dulu baru ke atas. Dan ingat nih tanda ini ya, ada gap ya. Gap itu kalau sahur itu kalau mau investing agak panjang swing lah, kalau terutama swing ya. Maaf. Terutama swing ya. Kalau swing itu kalau menemukan gap seperti ini, saya suka menunggu ketutup gapnya dulu gitu, baru saya masuk. Biasa seperti itu. Baik, yang kedua ada DOH. Kita lihat DOH. Di sini volumenya juga ada. Nah cuman ini benar volumenya nggak ada nih, merah ya. Merah 2 hari merah. Terus ini ada
apa namanya foreign udah mulai akumulasi, bukan akumulasi, udah mulai beli lah ya. Tuh kan lumayan tinggi juga setelah kemarin jualan. Ini, nah kalau ini agak lumayan berat ya. Cuman ya saya yakin sih ini bukan pasangan retail semuanya ya. Kadang-kadang kalau ngangkat itu tiba-tiba saya 26, tiba-tiba udah tinggal 1000 aja ya, tiba-tiba pindah gitu ya. Nah, kadang-kadang seperti kalau pasangan istilah pasangan market maker ya, kita tidak akan pernah tahu yang mana dipasang di mana. Tapi yang terpenting kita lihat yang terbesar aja. Model ini nih 26 ya, 27, 22 sama 28. Biasanya ini kejebolan nih 26. Kalau kejebol 26 baru bisa naik ke atas, baru ke jebol. Ini kalau ini kejebol, kalau nggak bisa kejebol ya udah longsor lagi, ntar diangkat lagi, mau tembus ini lagi. Dan itu tentu barang tentu harus dibantu sama broker-broker istilahnya broker lokal ya. Kita lihat di sini. Terutama kita harus ada bantuan model ada yang mengangkat seperti ini nih. Tuh kan harus ada yang kerjasama nih, YB, FS, SA, SA gitu ya. Nah, harus seperti itu. Kita lihat lokalnya. Domestiknya itu YB yang buang barang ya, sama FS. Di sini ada yang akumulasi DR, tapi tidak deteksi sebagai bandar volume karena lebih besar penjualannya ya, YB ya sama FS ya. Tapi ini berusaha untuk istilahnya numpang lah. Tapi mudah-mudahan ini sama ini nih, terutama ini nih YP sama DR bisa membantu untuk naik ke atas ya. Kita lihat di foreign. Nah ini juga sama nih, ini ada ini sama nih, ada broker foreignnya itu CC sama BK sama AK. Nih kita akan lihat nih di broker Humi, di broker DOR ini CC sama BK bisa beraksi lagi enggak? Kita lihat di grossnya. Tuh di gross juga ini sama nih jualan. Jadi maka tektokan aja, tapi setelah penutupan ternyata CC sama CC paling besar ya, disusul dengan BK baru AK. Mudah-mudahan CC sama BK itu besok kerjasama bisa di up ya. Mereka punya harga di 82 ya. Ya seperti itu ya. Kita akan lihat manuver besok ya. Yang ketiga maaf, ada Humi. Nah ini si saham Humi ini. Gimana tadi kegocek ya, udah ke atas, ke bawahin lagi ya. Dan menunjukkan volumenya ini juga merah ya, artinya emang benar ini si apa namanya, kayaknya si market maker yang sini nih, si bandar volumenya ini merah, emang mau ngebuang barang ya. Kita lihat siapa yang ngebuang barang. Yang ngebuang barang itu berarti WJ. Nah, WJ kemarin kalau nggak salah itu ya, apa akumulasi ya, gua lihat ya. Kemarin itu YJ itu akumulasi kalau nggak salah. YJ, oh kemarinnya lagi coba tanggal 27 nya. Oh bener, berarti waktu tanggal 27 di sini nih, di kemauan apa namanya yang tinggi ini, yang angkat kan WJ. Berarti ada kerjasama nih tadi itu antara WJ karena mau buang barang, makanya broker asing yang nge-backup ya. Tapi tetap istilahnya yang ngebawa harus ada, tuh kan ada XC, ada XL, ada DR, ada YU. Tetap mereka walaupun punya barang, kalau nggak ada kerja sama ini YP. Jadi kalau YP sama yang lain retail tidak tertarik, ya tidak akan terjadi transaksi kan, ya diem aja. Makanya yang penggeraknya itu siapa ya, lihat dulu penggeraknya siapa. Kalau udah bergerak ya berarti kan emang mau ditaikin. Berarti kemarin waktu tanggal 27 itu YJ beli barang, CC yang jual ya, atau kerja sama yang lain sama BK. Tetap ketika digerakkan, maka dengan otomatis dengan sendirinya si broker-broker lokal juga ikut gitunya, makanya ke atas gitu. Setelah
di atas ternyata 2 kali dibanting, ini 2 hari dibanting kan 28 sama 29, tapi dikerek ke atas dulu kan, sekitar jam 10-an lah dikerek ke atas. Lihat video saya yang shotnya itu tuh, ya yang video saya shot. Kita lihat poronnya lagi-lagi, ini ada CC lagi ya, ada AK, ada ZP, ada BK. Kita fokus ke CC sama BK aja ya. Jadi besok kita lihatin nih manuver dari CC sama BK lagi ya. Biasanya ini kalau poron udah ngambil, berikutnya langsung di up lagi ya. Cuma nggak tahu nih di up diam atau di up seperti ini lagi, dibuang lagi. Makanya besok kita harus lihat. Makanya ketika nanti teman-teman menemukan broker seperti ini CC poron, nah udah istilahnya tungguin besok gimana manuvernya. Nah mungkin kapan masuknya, nah kalian harus tahu itu ya. Jadi pembelajarannya seperti itu. Jadi CC udah akumulasi, pergerakannya bagaimana, setelah ada kesempatan lagi mungkin di saham yang lain atau di saham ini lagi, baru masuknya kapan. Nah insya Allah gitu kan, insya Allah mungkin bisa istilahnya dapatlah 1 tik atau 2 tik. Ingat ya, jangan serakah, ambil aja secukupnya ya, jangan pernah serakah. Nanti saya pingin bikin video bagaimana psikologis sebuah trader harian sama swing ya, nanti ya. Tapi saya nggak tahu waktunya kapan, saya lagi nyiapin dulu materinya ya. Baik, sekarang SMLE. Nah ini kasus di SMLE beda lagi. Ini si broker poron itu benar-benar sampai 5 miliar itu benar-benar diangkat setinggi-tingginya, dan ini juga candlenya juga hijau, berarti emang niat ini ngangkat gitu ya, ngangkat. Dan si Bandar Porum juga niat nurunin harga, nurunin barang, ngebuang barang, niat gitu loh ya. Di sini ini udah niat emang ke atasin, tapi ini juga niat udah ke bawahin gitu kan. Nah kalau broker ini yang pertama dia ngebuang tapi sembari naikin, yang keduanya nurunin sambil ngebuang ya. Kita lihat brokernya broker apa, kita lihat di poronnya ya. Nah ini poronnya BK tanpa ada CC. Yang saya tahu di Taham Humi itu dia naikin ketika diakumulasi, biasanya dia suka naikin dulu, nah baru nurunin gitu kan. Atau saya nggak tahu ini, soalnya kan akumulasi sampai 5 miliar ya, tapi BK-nya sendiri 2,3 miliar di harga 208 di sini ya. Wes ini di bawah banget 208 ya. Jadi besok udah lihat kan BK posisinya 208. Jadi kalian sebagai yang suka scalping, liatin aja manuvernya, jangan greedy ya. Mereka dijual dengan harga open aja, contohnya open 236, udah cuan ya, udah cuan. Mereka itu lebih berapa persen tuh kan, udah cuan lebih. Makanya hati-hati ini. Makanya saya bilang ini ada poren yang bukan akumulasi, boleh di harga tinggi. Nah bagaimana selanjutnya ya, terutama poren BK ya, ini BK ya. Mudah-mudahan sih mereka ngangkat dulu ya. Mungkin biasanya kalau istilah teknikal analisis, ini ada nih resistnya di sini ya, mungkin angkat ke sini gitu kan, atau enggak ke sini dulu nih, nyamain ini dulu. Kalau ini jebol resist, biasanya ke atas begini ya, suka begitu kan. Nah itulah, ingat ya, yang menggambar seperti ini itu adalah market maker, atau katanya seperti cup and handle, kayak ini cupnya, nah ini handle-nya gitu kan. Ya, pokoknya bebas lah ngegambar mah, silahkan aja. Yang pasti ini yang ngegambar adalah market maker. Market maker itu ingat loh, bisa memutar balikan psikologis orang yang tadinya niat yang nggak beli jadi beli, yang tadinya niat yang mau jual malah beli lagi, yang niat yang mau beli
belinya di pucuk gitu, akhirnya teriak-teriak kan seperti itu. Maka dari itu teman-teman, dengan adanya video ini mungkin nanti teman-teman bisa belajar. Udah saya siapkan saham yang diakumulasi sama asing dalam harga yang istilahnya turun nih, maaf, ini turun di hari tempat, sama yang naik sedikit, sama ini udah tinggi banget. Jadi ini bukan ajakan untuk menjual dan membeli ya, cuma pantau aja gitu loh, pantau aja ya, pantau aja bagaimana pergerakan dari sebuah emiten, terutama broker CC istilahnya Foreign sama BK. Kalau CC-nya Foreign-nya, CC Foreign itu adalah broker lokal yang nyaru jadi Foreign. Nah sekarang BK-nya benar-benar Foreign gitu kan. Nah seperti itu. Tapi kalau pelakunya kita nggak tahu di dalamnya ya. Baik, mungkin segitu aja. Mudah-mudahan membantu teman-teman untuk emiten-emiten ini. Mudah-mudahan besok kalian bisa pantau ya. Nanti mungkin yang saham gocapnya pagi-pagi mungkin saya upload ya. Baik, segitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Ciao.